أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جبالي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 29. Masalah ikhlas lah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskan akan seluruh amalmu itu semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Allah kada menerima seluruh amal ibadah kecuali amal ibadah yang semata-mata menjunjung perintah Allah, yang bersih. Khalasa itu yang bersih. Bersih dari kehendak-kehendak nafsu. Maksudnya lah. Bersih dari kehendak-kehendak nafsu. Semata-mata mengerjakan ibadah ini karena kehendak Tuhan lawan kita saja. Akhrajahu Ad-Daraqutni Qadhafiz Zawajir. Ngaran kitab di Basir itulah. Qala An-Nasr bin Muhammad Asy-Syamarkandi fi Tanbihil Ghafilin. Qala Al-Faqih ujar sidin man arada ay yajida thawaba amalihi. Barang siapa berkehendak mendapatkan pahala amalnya fil akhirat kaina di akhirat. Jadi mun hendak gawian kita di dunia ini ada pahalanya di akhirat. Kita ini mendengar pahala pina sahawai ya kalau mun mendengar duit kancang. Ada tahu bang. Dikubur ada tak pakai lagi duit. Yang tak pakai itu pahala. Kalaunya di padang mahsyar anak melihat mamanya bukah aduan di baparak. Batu pelang mamanya melihat anaknya bukah juga saling menghindar masing-masing. Kenapa bukah saling menghindar? Takutan kalau kupina pahalaku diambil anak. Jadi yang anak takutan kalau pahalaku diambil mama. Nah itu tuh kena saking pentingnya pahala tuh. Sebab sabigi barat kejahatan, sabigi dabu tabarat kejahatan neraka. Maka pahala ini sangat penting benar kayaknya di sana. Pina mencoba itu coba dulu. Nah barang siapa hendak ada pahalanya kaina di akhirat ujar sidin payam bagi lahu. Arti payam bagi itu kada kawa kada hendaknya lahu orang tersebut ayyakuna amaluhu bahwasanya amalnya itu kholisan murni kada bercampur dengan kehendak-kehendak nafsu. Kholisan itu bersih hanya satu kehendak. Apa kehendak kita beramal? Kehendak Allah. Allah menyuruh kita beramal itu bang. Liwajhillahi semata-mata liwajhillah. Liwajhillah ini ditafsir para ulama sufi ada dua pemahaman. Pertama liwajhillah ini menjunjung perintah Allah. Maksud menjunjung ini Tuhan menyuruh. Ya Allah. Ulun sembahyang duha, pian ka menyuruh, ya Tuhan. Mun pian menyuruh, bila ulun gawi, aya parespon pian, aku ketujuh. Nah, berarti ulun mencari ketujuh pian. Nah, itu yang dimaksud lillahi ta'ala. Mencari ketujuhnya Allah lawan kita. Kalau kita beribadah mencari kesenangan diri kita, ya hendak sugih sebenarnya. Beribadah hendak sugih itu mencari kesenangan diri kita. Bukan mencari kesenangan Allah terhadap kita. Nah, kita sudah Tuhan ini kadusah lagi mencapai ibadah itu mencari kesenangan diri kita. Itu waktu zaman Priman Bahari
Mun yang sudah umur misalnya 99 tahun, besok mati dia kalau. Jadi lebih baik kita beramal ibadah jangan lagi karena mendukung kehendak nafsu. Hendak ini, hendak itu, hendak ini. Semata-mata karena disuruh Tuhan. Itu pemahaman di wajhillah yang pertama. Pemahaman di wajhillah yang kedua, ibadah yang kita laksanakan ini adalah jalan untuk menuju Allah. Maksud jalan menuju Allah yang apabila kita laksanakan ikhlas, kita akan dibukakan hijab melihat kebesaran Allah. Itu yang dimaksud di wajhillah, wajhun ilallah. Jadi arti wajhun itu pertama tadi semata-mata menjunjung perintah Allah. Yang kedua wajhun ilallah. Ibadah yang kita gawe ini satu jalan untuk menuju terbukanya hijab melihat akan kebaikan Allah. Maka disebut di wajhillah ini ikhlas sebenarnya. Yang dituju Allah, yang dilihat kebaikan Allah waktu beramal ibadah. Yang ada lagi melihat kebaikan dirinya. Itu yang dimaksud di wajhillah, wajhun ilallah. Nah, itu. Satu jalan menuju Allah. Bi ghairi riyain, ciri orang yang ikhlas bi ghairi riyain. Kadada di dalam hatinya nintu terpengaruh penilaian makhluk. Nah, itu riya namanya. Arti riya ini terpengaruh waktu kita beramal, hati kita masih terpengaruh penilaian makhluk. Makhluk menilai efeknya dua, bisa memuji, bisa mencela. Jadi riya ini bukan hanya mengharap puji, kita takutan dicela pun riya sebenarnya. Karena respon makhluk lawan kita tuh bisa memuji, bisa mencela. Kita kada terpengaruh dengan pujian si makhluk, kada juga terpengaruh dengan celaan si makhluk. Makhluk memuji, silahkan. Kita yang paham, sudah belajar sifat 20, makhluk itu kada memuji kita. Maka kita jangan ganal hidung. Ini memuji Tuhan. Nah, apabila ini mencela, kita pun kada perlu tersinggung. Karena muntung si makhluk mencela kita itu Allah yang menjadikan untuk ujian keimanan kita. Jadi Allah Ta'ala nih nyawa ini bujur-bujur kada beribadah itu ikhlas karena aku. Kalau bujur-bujur ikhlas karena aku, kada lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Hanya aku yang dilihatnya. Maksudnya hanya kebaikanku yang dilihatnya. Kada lagi melihat ke kanan dan ke kiri. Inggih Tuhanai ya, ujar yang beribadah tadi nih. Mun kitu aku tis saya dulu ya Tuhan. Diulahkannya. Muntung acil ijah menyembet inya tadi nih. Sakalnya tersinggung. Han, apa aja Tuhan? Ada bujur ikhlas masih terpengaruh pandangan si makhluk. Nah itu maksud riya naranya. Summa kemudian yansa dzalikal amala. Nah, orang yang asal bujur-bujur ikhlasnya kada ingat lagi lawan amal yang dikerjakannya tadi. Yansa dia melupakan akan amal yang dia kerjakan tadi. Ada ingat lagi. Coba pianlah. Waktu pian umur 17 tahun. Cari harinya hari Minggu. Yang baisukan. Pian bahira. Kira-kira berapa kali mahajan yuk? Ini kan umur 40 tahun ini nih. Ini umur 17 tahun semalam. Yang cari yang hari Minggu, yang bahira besokan berapa kali mahajan. Ada ingat lagi boleh? Nah, kayak itu YouTube kita beli kita ditakuni orang, kita imbah beramal kita kan ingat lagi. Nah itu tuh maksudnya. Kenapa? Amun sahabat kita ingat bener yang berapa kali mahajan tuh luar bener. Sama nang kayak itu. Kita kan ingat lagi berapa kali mahajannya. Kenapa? Kada perlu mengatakan itu. Kalau kita beramal ibadah merasa parlo lalu mengatakan itu ciri kada ikhlas. Nah itu. Likai supaya apa kita lupa lawan amal ibadah tadi kada perlu mengganang-ganang. Jadi kita merasa kita yang bisi jasa, merasa kita yang bisi kebaikan itu kan akhirnya likai supaya la yatlubuhul ujub al-ujubu jadi failnya. Supaya jangan sampai ibadah kita ini dimasuki oleh ujub. Arti ujub itu perasaan baik. Perasaan seorang bisi kelebihan. Ujub naranya. Tuntung 10 kali bulik nih. 10 kali bulik. Membaca zikir. La ilaha illallah. Lalu timbul perasa asa bisi kelebihan.
Asa bisi kalebihan itu macam-macam, parasa jadi wali lah, parasa istimewa lah, parasa seorang bisi kedudukan di sisi Tuhan lah. Itu ujub naranya. Parasa-parasa nangka itu. Parasa yang bujur, yang merupakan tanda-tanda bahwa kita cagar beruntung nih, ada perasaan hina waktu kita memandang diri kita. Nah itu perasaan awal yang bujur, berarti cagar dibukakan pintu ma'rifat. Kenapa kita ada berisi perasaan hina waktu kita beramal ibadah? Karena memang sebelum kita beramal kita kada berisi kebaikan. Ketika kita beramal tetap kita kada berisi kebaikan. Maka sesudah beramal ada berisi kelebihan. Yang tadi pang urang badataan. Maksud orang di sini ampun orang, kebaikan orang. Nah, itu. Kita disuruh asyhadu, nah, arti asyhadu itu menyaksikan kebaikan orang. Waktu beramal ada disuruh kita rasa harap. Berarti bila rasa harap berarti melihat itu parasa kita ampunnya. Kagum kita lawan Tuhan, bah kita beribadah, kagum lawan Tuhan, ada kagum lawan diri kita. Mun kagum lawan diri kita itu yang disebut ujub. Mun kagum lawan Tuhan itu yang disebut musyahadah ngarannya. Li'annahu yuqalu, karena bahwasanya sudah populer. Ujar kita sini papalir di kalangan ulama-ulama bahwa hifdzut ta'at, memelihara pahala taat, tambahi pahala di sini. Memelihara pahala taat supaya jangan melacung pahalanya. Taatnya itu bisa aja ada masih di diri kita nih. Bahkan kita cangkal menggawi. Cuma pahalanya itu supaya jangan melacung. Asyaddu, lebih ngalih, lebih sulit min fi'liha, daripada mengerjakan taat tersebut. Taat mudah kita mengerjakan bagi sebagian orang. Tapi memelihara pahalanya pang bisa ngalih. Karena riya ini, indikasi riya itu berada di 3 wilayah. Wilayah pertama hendak menggawi, sudah ada riya. Belum digawi sudah riya. Hendak menyumbang, belum menyumbang lagi. Berjalan hendak menuju ke masjid, baik kawan nih di hari Jumat. Mau kai pandir, lawan kawan dihiga, kamu hari ini berapa menyumbang ya? Mau kai pandir. Aku kadang bawa duit aja. Oh, aku ada bang tadi bawa duit nah. Rencana aku tahulah, rencana aku 3 lembar yang habang nih. Tapi kada ingat, tertinggal 2 lembarnya, jadi selembar aja. Yang 100.000 nih, menyumbang di masjid. Nah, bakisah. Maksud hati bakisah itu apa tuh? Nah, apabila maksud hati supaya si kawan tadi tahu bahwa inya katuju menyumbang, riya narnya. Padahal belum menyumbang lagi, pahalanya sudah hilang. Belum menggawi, sudah ada pahalanya. Ya kalau satu sudah. Wah, pahartan menggawi bisa juga hilang pahalanya. Hendak membuat tuh kayaknya dulu melihat orang banyak tak kumpulan. Sebab yang kita buat ini habang. Yang gambar Soekarno orang gedung MPR itu nah. Itu jadi kainai dulu ada melihat tak kumpulan hanyar aja membuat. Cakannya yang dibuat tuh harga 2.000 atau 1.000. Nah aja. Orang kada melihat dulu. Tapi karenanya harga 100, nah aja. nah ini riya waktu beramal. Ada juga riya itu waktu beramal kada ada. Sebelum beramal kada ada juga. Ada tahu orang disembunyikannya lagi. Orang kada tahu bahwa inya tuh menyumbang misalnya harga 5 lembar yang habang 500.000. Di polonnya di harga duit 2.000. Hanya dibuatnya orang menyangka ini 2.000 aja beramal. Padahal 500.000 dalamnya. Kan kawannya menyembunyikan. Tapi 1 tahun kemudian berkisah sidin. Kamu tahulah malam itu aja. Nah kenapa berkisah? Macam-macamnya sebabnya. Gara-gara ini, gara-gara itu. Lalu berkisah. Berkisah hari ini karena ada perasaan rasa berjasa. Nah inilah yang disebut riya yang mengaluar di kemudian hari. Maka pahala amal ibadah kita yang mengaluar riyanya di kemudian hari pun kada pahala juga. Benar tuh aja. Kena sombong wah ini aja kada posapa kada heran-heran aja mantangan bermobil. Padahal lebih hari waktu batis pak. Waktu berjalan batis suara tuh nah maksudnya.
Waktu betispa dulu Pak, aku dulu yang bungkusinya itu aja. Wah ini udah hiran aja, menyambat kok. Kita menyambat karena ada perasaan kita berjasa. Dulu cakanya aku kada menolongi, cakanya aku kada membantuinya, jadi pengamis tahulah aja. Nah, ada perasaan berjasa, lalu tak ungkai kebaikan-kebaikan kita yang berhari-hari. Inilah yang disebut merusak pahala amal. Ujar Imam Ibnu Athaillah Sakandari, idfin wujudak fi ardil khumul. Simpan wujudaka ay amalaka. Simpani amalmu di bumi ketersembunyian. Nah, dipatak di dalam tanah supaya ada yang tahunya bahwa kita beramal. Jangan dikisahkan. Apalagi ditulis di Facebook. Tulis di Facebook begini. Nah, jadilah memelihara pahala amal lebih berat daripada mengerjakan amal. Nah, ini tohai aja sambungannya tuh. Wayam bagi al-huduru, belahnya lah. Wayam bagi al-huduru, dan juga hendaknya hudur. Arti hudur itu sadar bahwa kita sedang sembahyang. Ini secara hudur minimal aja kita. Arti minimal tuh asam kamal. Arti hudur itu kita tuh sadar kita sedang sembahyang, dan kita sadar kita sedang berada di masjid misalnya. Misalnya kita sembahyang di masjid sini, nah aku sadar, artinya kita merasa kita ini berada di masjid sedang sembahyang. Jangan sampai kita ada di masjid, merasa kita di pasar dihitung duit. Nah itu tuh banget benar sudah, banget panak jurang, tambah hiti ya panet ya. Li'annahu, karena bahwasanya hudur ruhus salat. Nah, ruhnya sembahyang. Jadi sembahyang kada hudur seperti orang tuh kada hadir. Arti hadir itu cakap di absen, cakanya orang maaf guru maaf. Adakah orangnya? Ada guru ya. Ayolah hudur tendarangnya. Kita sembahyang berada di hadratnya Allah. Berarti ketika Allah maafsin memang kita ada. Lawan orang kada hudur nih nang kaya mahinakan tuan rumah pian. Kita bilang ke tuan rumah memandiri. Kita ada cuma kada menyahut. Kayak kada nyambung tuh nah. Sekalinya memikirkan apa kan dipikirkannya? Mikirkan usaha kah, mikirkan bini kah, bemamai macam-macam yang dipikirkan tuh. Jadi ujar yang tuan rumah ini bilang kanu aku kah? Napa kah? Pina apa jurang bahasa orang bahari itu? Pina malungu ka jurang. Sembahyang pina malungu, bukti malungu. Ada ingat lagi ini berapa rakaat ini sembahyang nih? Ada ingat? Hah? Para sako aja, hanya 3 rakaat aja. Masalahnya biasanya bila ingat 3 rakaat ini kan ingat berhitung duit yang ingat seanu aja hanya kan. Jadi menghitung duit dalam sembahyang, menata dagangan dalam sembahyang. Karena aja aku daganganku gini. Dalam sembahyang kita makur nih tuh. Aneh loh kok. Kan yang pernah tertawa jaring tuh ya tuh. Dalam sembahyang matur. Karena aku jembah ini dalam sembahyang matur. Ini narannya kada tahu dibahasa lawan Tuhan. Nah, untung orang kada tahu. Orang tuh tahunya kita tuh wali. Sembahyang hadap kiblat anu mana padahal perhatian kita mengingatkan macam-macam. Lagi acilan biasanya. Tadi alin acil di sini Bang lah. Haratan mencari hendak menatak bawang nih. Ada ingat ke mana mendak lading ya lah. Konyo kada dapat. Nah, imbas di bawah sembahyang ingat pian. Oh, dia dibilang bakul itu aja. Ladingnya. Itu karamat sembahyang narannya. Jadi bila pian kada ingat bahwa sembahyang, ingat tuh. Wa huwa huduru qalbihi ma'a rabbih, yaitu hadirnya hati bersama Tuhan maksudnya. Kadada yang dilihat tuh maksudnya lah. Kadada waktu isinya sembahyang yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, melainkan hanya kebaikan Allah. Itu maksud hudur ma'a rabbih. Seandainya ia melihat membuka mata, apa yang dilihatnya? Kebaikan Allah. Seandainya ia mendengar, kebaikan Allah yang didengar. Kenapa? Kenapa saraba Allah yang dilihat? Inya berada di rumah Tuhan Bang. Waktu itu. Maksudnya Allah berumah lah, ini perumpamaan saja.
Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya. Barang siapa tidak mencegah akan seseorang oleh salatnya daripada perbuatan yang kada bagus, wal munkar, dan yang perbuatan yang diingkari Tuhan, yang dilarang Tuhan, lam yazdad minallah, maka orang tersebut tidak bertambah-tambah dekat dengan Allah illa bu'da, melainkan bertambah jauh. Beramal makin banyak beramal, padahal makin jauh lawan Tuhan. Bukti lawan makin jauh lawan Tuhan, yang dilihatnya waktunya beramal hanya kelebihan dirinya. Makin banyak beramal, makin banyaknya parasa bisi kelebihan. Ini yang disebut kada ada bertambah, melainkan bertambah jauh. Tambah ya 12 rakaat aja. Asalnya sembahyang duha itu rencana 2 rakaat aja di masjid. Tapi karena orangnya banyak jadi 4. Sakalnya berbanyak orangnya jadi 6. Berbanyak orangnya jadi 8. Akhirnya 12. Sakalnya orangnya kada berugahan, 40 duha tuh. Kada ada orang 40 duhanya ada. Kenapa? Itu tadi makin berjauh lawan Tuhan. Padahalnya banyak ibadah itu. Nah, ini yang dimaksud. Arti fahsai wal mungkar ini ujar orang sufi, tafsir sufi lah. Kalau kita tafsir fikih itu ya tadi bila kita tuh beribadah, sembahyang, tapi gawian masih menyalah, berarti sembahyangnya itu ciri kada diterima Tuhan. Itu tafsir fikih. Kalau tafsir sufi, maksud fahsai wal mungkar ini yang di hati. Kalau kita beribadah, tapi di ibadah kita tuh ada penyakit hati, nang kaya ria, maka ibadah ini kadang mendekatkan kita ke Tuhan, tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ada 2 penafsiran ini. Yang mana yang bujur? Keduanya bujur. Keduanya bujur. Tsumma qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa salatul ghafil, salat orang yang sembahyang, orang yang lupa hanya kalau la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Ada mencegah salat tadi akan orang tersebut dari yang kada bagus di hatinya. Jadi waktu sembahyang itu hatinya tadi hanya gudang tempat penyakit hati. Sebab kemungkaran atau kejahatan itu kada timbul, melainkan timbul dari hati yang buruk. Mun hatinya bersih aja, insya Allah anggota tubuh ini kada berpikir hendak bermaksiat. Karena hati ini kepalanya. Bila kepalanya mengarahkan ke baik, maka anggota tubuh pun jadi baik juga. Nah, bila kepalanya sudah siwah, maka tangannya umpat siwah juga, betis umpat siwah juga, mata umpat siwah juga. Kepalanya dulu yang memimpin. Apa kepalanya itu? Al-qalbu, hati. Nah, maka bila sedangkan hati ini lupa, berarti kepalanya ini kan dalam keadaan uling ya kalau. Nah, siwah. Maka otomatis sembahyang yang lupa, yang dalam keadaan hati tadi siwah, otomatis anggota tubuh pun bisa terumpat siwah juga. Arti siwah itu melincingnya kita. Waruwiya anil Hasan annahu qala kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu. Tiap salat. Nah, sini membahas salat 5 waktu nih karena ini kepalanya pang 5 waktu nih ya kalau. Tiap sembahyang la yahduru fiha al-qalbu, yang tidak hadir pada salat itu oleh hatinya. Hatinya kada ada bersifat hudur. Fahiya, maka sembahyangnya itu ilal uqubati, membawa kepada siksa. Asra'u, lebih cepat. Nah, siksa di sini para ulama memadahkan siksa yang di hati dulu. Karena hanya mengaluar siksa di kehidupan. Siksa di hati, rasa gelisah, pusang. Padahal sembahyang Tapi di hati itu pina bakawan musang ya. Pina pusang ya kita. Mata pina ciling-ciling, rangut-rangut. Padahal di masa sembahyang tuh. Sembahyang pina gelisah. Nah, karena akhirnya kehidupan itu pun kada tapi tenang, padahal sembahyang orangnya. Kenapa bisa terjadi yang kayak ini? Ujar guru sekumpul ujar guru Bangil ujar guru Sidin, anaknya sampai ke Nabi bungul.
Jadi bungul yang diharago. Jadi ulun lagi nyebut bungul itu besandat tahu lah. Ada bagaian. Ada yang mengeradau tuh. Nah, jadi cuma pulang hikmahnya lah. Kita beramal ibadah lalu pindah memusang, kehidupan pindah memusang. Nah, itu hikmahnya juga menghapus dosa-dosa kita juga. Jadi sembahyang itu ada hak-haknya. Kita kadang mengerjakan hak sembahyang yaitu hudur, maka langsung diajab Tuhan dengan pusang-pusang tadi itu. Jadi itu menghapus dosa kita juga sebenarnya. Nah, itu hikmahnya. Daripada kita memusang di kubur, baik memusang di dunia dulu yang lah. Wa ayya'lama bima yaqulu wa la yaf'alu. Nah, arti hudur ninto secara sederhananya ya'lama. Dia mengetahui bima yaqulu dengan ucapan yang dia ucapkan. Wa yaf'alu dan dengan perbuatan yang dia kerjakan. Nya tahu sadar waktu ruku aku jadinya ruku nah. Yang ku ucapkan ini nah. Nah itu minimal paling kada. Waktu sujud aku sedang sujud yang ku baca ini. Nah, nya sadar nih toh. Maingetakan nih toh. Ini sakurang-kurangnya pang nih lah. Nah, itu. Sebab asal kita jaga aja insyaallah kita kada terlebih tak kurang nih toh ya lah. Menyadari bahwa kita sedang sembahyang, waktu ruku nih waktu ruku, bacaannya nih. Nah, itu. Amun lebih dalam lagi ya alamu di sini itu ada khusus pemahaman sembahyangnya lah. Itu panjang pemanggirannya. Sekurang-kurangnya kita jika itu tuh sadar, aku sedang ruku, bacaannya nih. Nah, itu. Wafil khabar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil mu'mini min salatihi illa ma'aqala. Nah, tidak ada bagi seorang beriman yang sembahyang pahalanya, maksudnya illa ma'aqala, kecuali ibadah yang dia akala, yang dia hadir waktu beribadah itu. Waktu sembahyang itu, misalnya sembahyang 3 rakaat lah maghrib. Nah, akala tuh hadir, hadara. Waktu 3 rakaat maghrib tuh 2 rakaat aja yang hadir, maka laisa lil mu'min min salatihi illa ma'akala. Yang 3 rakaat tadi hanya 1 rakaatnya dapat, 2 rakaat kada dapat, karena 2 rakaat tadi hatinya lalai. Nah, itu maksudnya illa ma'akala tadi. Nah, amun ke 4 rakaatnya bang, ada dapat pahalanya. Tapi sahlah sembahyangnya, sah asal jangan takantut. Itu aja sah aja. Maksud sah di sini kada dituntut kita mengkoda. Tapi pun pahalanya itu bagi ringan kemurahan Tuhan aja lagi. Ya kalau tapi kada dituntut lagi kita. Amun kita sembahyang put ya takantut bakaras sekalinya ada apa juga bakantut nih ya. Pasal apa juga sah aja. Mengaras nantinya ya kalau padahal batal tuh. Nah, itu kata kalau mengaras disalah bian ya kalau nyata bakantut hadang halu ya paras aku lain kantut kawan ku sebelah ini aja. Parasanya harta sembahyang tuh nyawa bakantut ya ada aja nyawa saku nih ya batal sampai sekitan yang di belakang anu nyawa bakantut ya aku mendengar aja ih ya sikung ya kah aja sikung nah sama sekitan batal kira-kira kantut ya Dzakarahu Ibnu Hajar. Nah, jadi Ibnu Hajar ini meriwayatkan Sidin menyebut dalam kitab Sidin dalam kitabnya Tuhfah. Jadi ujar Sidin, apabila sembahyang 3 rakaat hanya 1 yang hadir yang hudur, maka hanya 1 yang berupah, 2 rakaatnya kada. Wal khusu'. Nah, khusu' ini fi kulli salatihi pada tiap-tiap sembahyangnya. Apa maksud khusu'? Fa innahu sirrus shalah. Khusu' ini adalah rahasia sembahyang. Kalaunya hudur tadi, ruhnya sembahyang. Kalaunya khusu', rahasia sembahyang. Hudur tuh kenapa disebut roh? Coba lihat sesuatu yang kita menjual ayam. Ayamnya mati, garing, mati kada bersembelih, mati kada didoruhnya lagi loh kok. Kan kada tapi payu harganya ya lah. Nah, kayak sembahyang juga. Nah, khusu' ini rahasia sembahyang. Wal khusu'u huwa. Nah, pengertian khusu' adalah sukunul a'dha'i. Tenangnya, diamnya anggota-anggota.
Jadi anggota tubuh waktu kita sembahyang itu tenang, diam. Bi an la ya'isa bi ahadiha, bahwa kada usil dengan salah satu anggota tubuhnya bisa pian bergerak-gerak karenanya tahu hukumnya asal bergerak jangan sampai 3 kali kan kada batal ya kalau asal jangan sampai 3 kali, bahkan boleh berkali-kali anak 100 kali kan bisa kada batal asal yang ringan aja nang kayak ini kan jari nah ini pian hendak 100 kali kan bergerak nang kayak ini kada batal, tapi kayak ini aja tapi mun kayak ini nah ini batal apabila sampai 3 kali. Inya sit berdiam. Enak sit berdiam. Inarnya gerakannya usil aja kita, usik aja kita. Kada batal juga aja. Nah, tapi kada khusyuk. Nah, kena bergerak batis kah, bergerak burit kah, bergerak pinggang kah, bergerak awak kah? Atau misalnya kepala kah ke kanan ke kiri. Asal jangan mencapai 3 kali aja kada batal. Nah, cuma kada khusyuk. Nah, ya kalau mata pun disuruh mencangangi tempat jatuhnya dahi di sujud itu. Tapi karena inya menganggap kada batal juga, mata cangang kala langitan. Nah, kada batal juga ya kalau. Kan memang ada batal cuma kada khusyuk. Nah, itu. Huwa sukunul a'da. Jadi hati-hati juga kita lah sembahyang nih toh. Jangan sampai bergerak nih toh nah. Bila bergerak di luar kekuasaan kita, di luar kekuasaan, nya bergerak seorang, itu la ba'as, ada apa-apa. Tapi kalau nya bergerak itu kawa kita tahani, kita lihat akan nya bergerak sampai 3 kali, batal sembahyangnya. Contoh nah. Sembahyang. Adan ini asikan. Bila nya kawah aja mendiamakan, kawah aja berdiam. Tapi inya ihakan ujar yang awaknya tadi nih. Ihakannya. Batal sembahyang. Kalau yang sekali, 2 kali stop. Karena biasa pulang sekali, 2 kali stop. Ada apa-apa? Karena biasa pulang ada batal, cuma ada khusyuk. Nah, cuma mau yang sampai sekali, 2, 3, ada batal. Jadi penting sembahyang ini kita periksa ya kalau nah waktu kita sembahyang itu kayak apa gerakan-gerakan kita nih tuh. Wa hudurul qalbi, nah hudur hati, sangkai tadi juga lah hudur itu. Bi an la yahdura fihi, bahwasanya tidak hadir fihi pada salat pada hati itu, tapi hihi itu kembali kepada hati lah, bahwa tidak ada di hati itu ghairu, tidak ada fihi di hati itu ghairu ma huwa fihi, sesuatu yang kada layak ada di hati. Wa in ta'allaka bil akhirah, sekalipun hubungannya dengan akhirat. Sembahyang nih, keingatan neraka misalnya, itu kalau menurut ulama yang mutamat termasuk ada hadir hati. Karena sembahyang itu kita disuruh mengingatkan Tuhan, kada mengingatkan neraka. Nah, gara-gara asik mengingatkan neraka ya tangis-tangis tuh. Ya sampai kayak ini lah. Ya Allah aja. Kayak ini kepala gara-gara ya kalau ini batal aja nerenya nih batal amunnya sampai lebih 3 kali atau 3 kali ya kalau lebih sampai mencapai 3 kali. Kayak ini lah. Kasihkan rasanya khusyuk padahal ada kayak itu. Nah, bahkan bila kita mengatakan waktu sembahyang di hati sesuatu lain Tuhan, bahkan urusan akhirat pun ingat termasuk ada hudurul qalbi. Jadi kayak apa ma'andak kisah Tuhan di hati, maksudnya ada yang kita lihat waktu sembahyang melainkan hanya kisah kebaikan Allah. Nah, itu.
Jadi ada bacanya cenah wa in ta'allaqa bil akhirat. Kalau pangpinan cucu bertakun kena, "Woi sembahyang boleh lah minta surga aja." Boleh ya kan ada larangan. Mun fikih lah sah aja sembahyangnya. Cuma kada termasuk hudurul qalbi ngarannya tah. Wa mimma yuhasilul khusu'a. Ini langkah-langkah yang menghasilkan khusu'. Cara-cara supaya menghasilkan khusu'. Istihdaruhu, menyadarkan akan hati, menyadarinya hati, atau menimbulkan kesadaran di hati. Istihdar namanya. Menimbulkan kesadaran di hati, ini langkah pertama supaya kita itu dijulungi Tuhan khusyuk. Nya khusyuk ini Tuhan cuma menjulung ya, kalau enggak menjulung ada apa juga. Nah, menimbulkan kesadaran di hati annahu baina yadai malikil muluk, bahwa inya di hadapan raja segala raja. Nah, jadi wajah kita sembahyang tuh kita timbulkan kesadaran, aku ini berada di hadapan raja segala raja. Mapian kada usah berhadapan lawan Jokowi, lawan gubernur aja gin. Kita di kantor gubernur tentu yang iya Pak, inggih. Ya kalau ada benar kita ya kalau, karena perasaan kita ini sesuai lawan kenyataan. Memang kita di hadapan seorang gubernur misal, maulah kita menjadi kayak kada tahu di bahasa ya kalau tentu kita benar. Nah, apalagi di hadapan Jokowi, apalagi di hadapan raja segala raja. Nah, bila kita ada basic kesadaran bahwa aku ini di hadapan raja, nah, ya'lamu sirra, yang raja tersebut, alladzi ya'lamu sirra, yang raja tersebut tahu keadaan hati kita, yang mahayabang tadi nih, wa akhfa, dan yang tersembunyi, yunajihi, tahu keadaan hati kita waktu kita berhadap lawan sidin. Maksud yunajihi itu, amun kita lawan gubernur belum tentu tahu hati kita ya kalau sudah nangka itu kita husuknya. Ini lawan Allah tahu keadaan hati kita. Bahkan wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri, ada kalanya wa annahu rubbama tajalla alaihi bil qahri li adami qiyamihi bihaqqi rububiyyatihi, ada kalanya Allah taala, bahasa udun aja lah, menampakkan kemarahannya kepada si tamunya tadi. Jadi tamu ini bailang, karena tamu ini kada tahu di bahasa, bapandir tapi muha lain. Nah, maka tuan rumah ini menampakkan kemarahannya karena tamu ini kada menunaikan bihaqqi rububiyyatihi, kada menunaikan hak-hak tuan rumah sebagai Tuhan. Faradda alaihi salatahu, maka Allah tolak sembahyangnya. Nah, cakap kita tuh bilang ke rumah orang yang kita hilang ini terhormat, kita kada tahu di bahasa, diusir orang. Itu maksudnya. Nah, contoh ini maksud rubbama tajalla alaihi bil qahri li adami qiyamihi bihaqqi rububiyyatihi. Bila kita sembahyang kada khusyuk, kada hudurul qalbi waktu sembahyang tuh, berarti kita kada menunaikan hak-hak ketuhanan. Hak tuan rumah ditunaikan. Ternyata kita kada menunaikan, maka tuan rumah ini bisa sarik. Walaupun kita masih dalam keadaan sembahyang, tapi hati kita sudah terusir dari hadratnya Allah. Bukti hati terusir, yang kiri nalah. Penting mana kita tahu nih, kiri bahwa kita ini sebenarnya diusir Tuhan. Walaupun kita bailang ke istana Tuhan, tapi diusir Tuhan. Nah, apa cirinya? Kita hendak lakas tuntung. Kalau hendak lakas tuh nak, padahal rencana 5 menit jadi 1 menit gitu tuntung. Hendak lakas. Itu ciri bahwa kita tadi kada diridani Tuhan. Radda alaihi salatahu, Allah tolak sembahyangnya tadi. Kita hendak lakas tuntung. Gelisah. Bisa kita itu terima sembahyang hendak lakas tuntung. Berarti sebenarnya Tuhan yang menolak ibadah kita. Coba lihatlah kita tuh misalnya bilang ke rumah orang, ampun rumah ini kada tahu-tahu, kita hendak lakas bulik.
Bapak kita berdiam di sini ya, orang kadirin-diran. Masuk ke rumah ke rumah orang nih. Dibukai orang ya lawang, masuknya duduk cuma orang per rumah nih kadirin-diran. Menyurungi banyu kada, bakada mandiri kada, bang ini kita berikan aja. Anak laks berikan kita. Sama kita sembahyang 17 rakaat ampih, berarti Allah kada cakap kita tuh kada menghadap kita. Kada menghadapi lawan kita bilang. Jelas saya itulah. Atau pertama. Yang kedua, langkah kedua supaya menghasilkan khusyuk. Yang pertama tadi kan menghadirkan atau menimbulkan kesadaran yang seorang ini di hadapan raja. Satu. Yang kedua, tadabburul qiraati. Ay ta'ammulu ma'aniha, ay ijmalan la tafsilan. Nah, ta'ammul ma'aniha. Maknai akan makna-maknanya. Tadabbur itu kita memikirkan makna-makna yang bacaan yang kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin di kita. Nah, kita memikirkan bacaan ini itu aku memuji Tuhan. Karena bacaan-bacaan dalam sembahyang itu seluruhnya tertuju kepada Allah. Kada yang kada tertuju kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, seluruhnya itu memuji Allah berarti. Maka kita waktu membaca itu mengganang maknanya, itu membawa kita kepada khusyuk. Asal makna bacaan yang sembahyang itu kita ganang maknanya, lain bacaan yang di luar sembahyang. Nah, jadi seluruh bacaan sembahyang itu sudah dipurmat, sudah diatur oleh Tuhan. Seluruhnya jika dibaca, jika dipahami maknanya menjurus ke Allah. Nah, ai ijmalan, hanya cukup secara garis besar saja. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya aku memuji Tuhan. Nah, la tafsilan, ada perlu kita mengerti secara tafsil, karena kita lain ahli tafsir juga. Secara ijmalan aja. Arti tafsir itu terperinci benar, kada usah jadi ijmalan aja. Secara global aja kita. Li'annahu, karena bahwasanya orang yang sembahyang biasanya yusgiluhu amma huwa yusaddiduhu, menyibukkan akannya oleh sesuatu yang menghalang-halanginya untuk ingat lawan Tuhan. Nah, jadi wajah kita sembahyang tuh biasanya setan tuh siap-siap sudahnya. Jadi kita sembahyangnya siap-siap juga. Kita kan siap-siap berwuduknya siap-siap juga. Sama. Jadi ketika Allahu Akbar, nah ada tangan tuh. Maka yang ada tangan ini supaya jangan kita hirani, kita jangan sampai tagaduhi. Arti tagaduhi ini tuh keduduh kita. Nah, jangan sampai talayani. Nah, jangan sampai talayani, kita asik lawan gawian kita. Maka kada talayani apa ujar setan. Cuma kenapa kita apa ujar setan? Kita harus ujar setan itu nah apa? Toko tuh nah kada menjaga loh, nah hilang. Ilih ya. Nah, talayani kalau kita duit tadi kunci kada ada anu kada aja, lamari kunci kada aja. Lawang kunci kada aja. Setan tuh membisik-bisiki kita tuh. Nah, aja setan anak ujian ari. Apasan, Bang? Nah, yang tebasan tuh masa sembahyang tuh. Nah, maka nang kaya ini supaya jangan talayani, supaya jangan dilayani, kita bisi kesibukan hati. Apa kesibukan kita? Nah, memikirkan makna-makna bacaan. Sehingga kita kada lagi melayani apa ujar syaitan. Cuma lah dalam kitab-kitab tuh, namun kita hendak supaya jangan talayani apa ujar syaitan, sebelum sembahyang tuh kita periksa-periksa juga dulu sesuatu yang cagar jadi bahan bagi setan membisiki kita. Jadi ujar setan tuh nah tapasan nah ada setannya aku sudah keputiki. Nah ya kalau jadi setan kehilangan bahan. Tuh nah paisan tuh aja. Sudah aku buat dan tutudong ada betah kucing menanggung bang. Nah ya kalau tapi coba aja dasar-dasar paisan tuh kada dalam tutudong berandakan. Maka kucing lalu pulang. Nah setan. Kucing. Lalu kita pikir ke kucing tuh. Jadi ulah atau cari yang kira syaitan tuh kehilangan bahan. Oh tapasan anak ujian putih gitu loh hanya sembahyang. Nah, paisan angkat terus jangan hangit. Buat tudung. Nah itu diantaranya.
Dia yang ketiga lah, yang terakhir. Nah. Yang ketiga yang membantu menjadikan kita khusyuk, tadabbur dzikri. Nah, tadabbur memikirkan zikir. Wala budda ay ya'rifa ma'nahu walau biwajhin. Arti zikir di sini nang kayak kita mengucap Allahu Akbar. Nah, itu zikir tuh. Setiap perpindahan dari gerakan ke gerakan, dari ruku ke sujud, dari itu ada takbirul intiqal namanya. Allahu Akbar. Itu menyuruh kita sebenarnya secara tersirat supaya kita jangan kada ingat lawan Tuhan. Supaya kita jangan kada sadar bahwa kita di hadapan Allah. Makanya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tadabbur zikir namanya. Nah, wala budda ay ya'rifa ma'nahu. Ini kada-kada kita harus paham makna Allahu Akbar nih tuh. Walau biwajhin, walaupun dengan satu cara pemahaman. Karena pemahaman Allah berbanyak. Ya kalau kada harus bertahan, per satu aja. Jadi kita ketika mengucap misalnya hendak ruku, hendak sujud, Allahu Akbar, ingat kita. Diingatkan oleh ucapan kita Allahu Akbar nih tuh. Itu membuat kita khusyuk juga jasidin. Fa innama hanya sanya. Nah, fa innama tuh ditaksis, kalau dalam istilah nahwu itu ditaksis, artinya bila ada yang ini ada termasuk. Fa inna ma yataqabbalullahu minas salat, karena hanya saja Allah menerima minas salat daripada sembahyang tadi bi khudril huduri, seukuran hudurnya, seukuran khusyuk apa? Hudurnya hati orang itu, ai huduri qalbihi wa khusyuihi. Seukuran hadir hatinya dan kehusuannya. 3 rakaat sembahyang, hanya serakaat hudur dan khusyuk, serakaat tuh bang yang ada pahalanya. 2 rakaatnya bang ada pahalanya. Walaupun kita kada dituntut mengqada. Nah, asal jangan menggawi yang membatalkan sembahyang. Tutupin dulu lah, sedikitlah. Nggih. Pun terusakan sampai ke tengah hari nih pin habis berikan beratan nih. Tambungannya pelan wayuh ramur riau. Wallahu a'lam.